Haleluya, puji Tuhan, Allah kita Allah yang baik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah dan juga yang berada di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan walaupun melalui live streaming, belum bertatap muka. Tetapi kita yakin Tuhan ada dimanapun kita berada. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruangan. Tetapi kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Allah begitu baik bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulaikan ibadah kita. Sebab itu biarlah kita menyiapkan hati kita. Kita menyiapkan pikiran kita. Kita menyiapkan kehidupan kita. Walaupun kita berada di rumah, tapi sikap ibadah kita tetap di hadapan Tuhan dan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, Engkau Allah yang baik, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada kesempatan ini Engkau masih memberikan kami waktu untuk beribadah, walaupun melalui live streaming. Tetapi kami yakin Engkau ada Tuhan dimanapun kami berada. Engkau berada di tempat kami, Engkau pun berada di rumah daripada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah namamu. Engkau urapi ibadah kami, agar kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini. Engkau usir segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu hati kami, yang akan mengganggu pikiran kami, yang akan mengganggu konsentrasi kami, yang akan mengganggu jalannya ibadah ini. Sama-sama kami berdoa di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari semua kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau baik kepadaku. Dalam keadaan apapun Engkau tetap baik. Terima kasih Tuhan. Bapa Engkau baik. Haleluya Yesus. Bapa Engkau baik. Haleluya. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Lagi katakan, Bapa Engkau baik Tuhan. Bapa Engkau baik. Haleluya Yesus. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Lagi katakan, Bapa Engkau baik. Amin. Bapa Engkau baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Bapa Engkau baik. Inilah kami Tuhan. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, aku memuji Engkau Tuhan. Aku memujimu. Amin. Amin. Aku Jesus, haleluya. menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Amin Tuhan. Bapa, Haleluya. ku Kami memuji Engkau cinta Tuhan. Karena Engkau Allah yang patut dipuji. Aku memujimu.
kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat sebuah kur yang katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Amin. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada Allah itu baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagi. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Puji Dia. Setianya. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Haleluya. Menyatakan kebaikan, Haleluya. Glory. menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada Kasih setianya. Amin. kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan lagi Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang baik bagi kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tetapi janji Yesus iya dan amin. Haleluya. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar langit akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala,
cinta saya. Lagi katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Tuhan Yesus cinta kita semua. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan dulu pengumuman. Seluruh kegiatan dan jadwal ibadah akan diinfokan melalui grup WA Jemaat. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum terdaftar, harap mendaftarkan nomor HP Bapak Ibu ke WA gereja. Nomornya ada di layar ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Ibadah gereja anak pada pukul 11 akan diinfokan juga melalui WA grup jemaat. E-warta juga masih akan dibagikan melalui grup WA jemaat. Sekian info, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, Tuhan, berfirmanlah. Aku yakin saat kau berfirman, janjimu yang amin. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan lagi, bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan katakan lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Sekali lagi katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Glory, haleluya, haleluya. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil, Bapa. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Berfirmanlah, berfirmanlah.
kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau ada dalam kehidupan kami. Urapan-Mu ada dalam kehidupan hamba-Mu Bapa. Berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semua anak-anak Tuhan. Sekalipun tidak bisa hadir di gereja, tetapi penuh dengan kegairahan, penuh dengan kehausan, penuh dengan antusias untuk beribadah dan menyiapkan diri untuk firman Tuhan. Kiranya berfirmanlah kepada kami semua Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan kami, sehingga kami tidak goyah menjalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi semua anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sekalipun hari-hari ini tidak seperti hari-hari yang kita harapkan, saudara-saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara tidak bisa datang ke gereja untuk beribadah di gereja, memuji membesarkan nama Tuhan dengan bebas, penuh ekspresi, bersuka cita secara lebih dibandingkan saudara di rumah masing-masing. Tetapi kita percaya bahwa semua terjadi karena Tuhan, karena seizin Tuhan, dan percayalah Tuhan tetap beserta dengan kita sekalian. Dan Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa ibadah termasuk seperti yang sedang kita laksanakan hari ini tetap membawa berkat untuk kita semua, asalkan hati kita sungguh-sungguh beribadah dengan sepenuh hati dan menerima firman Tuhan dengan kehausan. Kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang haus akan firman Tuhan karena dia akan dipuaskan. Mari kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada tahun ini adalah tak tergoyahkan, untuk tema sepanjang tahun 2021, dan saya pikir ini merupakan tema yang sangat baik dan sangat cocok dengan situasi kita sekarang ini, karena memang begitu banyak orang yang tergoyahkan dengan situasi sekarang ini. Tetapi Tuhan punya kerinduan untuk jemaat GPD Sahabat Allah. Tidak ada seorang pun yang imannya tergoyahkan, kehidupannya tergoyahkan. Semua berdiri kokoh seperti yang Tuhan harapkan dan kita harapkan bersama. Mari kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-49. Untuk bulan ini secara khusus temanya adalah teguh tak tergoyahkan. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan pembacaan dalam perikop ini, itu dimulai dengan pernyataan yang sebenarnya tidak enak dari Tuhan Yesus karena kekecewaannya terhadap respon orang-orang yang mendengarkan perkataannya, yang hanya suka mendengarkan tetapi tidak suka melakukan. Dan ini didasari oleh sebuah pemikiran dan niat yang sangat baik dari Tuhan. Yaitu orang yang datang kepada Yesus, mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya, maka semua jadi sia-sia.
semua jadi percuma. Mengapa? Karena orang itu dalam kondisi tertentu, yaitu hanya pada saat dia mendengar, dalam kondisi yang baik-baik saja, dia akan terlihat oke. Tetapi ketika masa pencobaan datang, ketika datang banjir, ketika hujan datang, ketika angin melanda rumah itu, maka rumah itu roboh dan hebatlah kerusakannya. Di dalam bahasa Lukas, ketika air bah dan banjir datang, ini berbicara tentang pencobaan, saudara-saudara, tentang penderitaan, tentang pergumulan datang, tentang ujian yang akan datang. Maka semua yang dibangun itu menjadi percuma, menjadi sia-sia. Jadi Tuhan sangat ingin agar supaya setiap orang yang datang kepadanya itu menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Dan untuk itu saudara-saudara, kita harus menjadi seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Jangan menjadi seperti orang yang hanya membangun rumah di atas tanah atau di atas pasir. Karena orang yang membangun rumahnya di atas pasir itu ketika masa pencobaan, pergumulan, tantangan, penderitaan datang, maka akan mengalami kerusakan yang hebat, kehancuran yang luar biasa. Tetapi orang yang bijaksana, sedangkan goyah aja enggak, dia akan teguh berdiri, saudara-saudara. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kerinduan Tuhan Yesus itu tidak hanya untuk orang-orang yang mendengarkan dia pada waktu itu, tetapi juga untuk para murid Tuhan, para anak-anak Tuhan, para pendengar Yesus hari ini. Tuhan ingin agar supaya kita semua berdiri teguh dalam kehidupan. Kerohanian kita berdiri teguh. Jasmani kita juga berdiri teguh. Kejiwaan kita juga berdiri teguh. Kita tidak tergoyah, apalagi roboh dan hancur. Tuhan tidak mau kerohanian kita roboh dan hancur. Tuhan tidak mau juga ekonomi kita, saudara-saudara, roboh dan hancur, saudara-saudara. Karena Tuhan ingin supaya kita tetap menjadi berkat. Tuhan juga ingin agar supaya kejiwaan kita itu tetap ada dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam ketenangan. Tetap punya cara berpikir logika yang sehat, saudara-saudara. Tuhan mau bagi kita anak-anak Tuhan semua itu berjalan. Semua itu tidak hilang, semua itu tidak hancur. Dan prinsip mendengarkan firman Tuhan dan menjadi teguh itu bukan hanya dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama pun prinsip ini sudah ada. Daud itu menghidupi prinsip ini. Itu sebabnya dia menulis di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata begini, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Jadi Bapak Ibu Saudara, prinsip bahwa firman Tuhan meneguhkan itu bukan hanya Yesus yang mengajarkan. Tetapi sudah jauh hari sebelumnya, kurang lebih 1000 tahun sebelumnya, sudah ada pribadi yang mengerti prinsip ini. Bahwa orang yang menaruh firman di dalam hati, dan kita tahu hati itu akan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi sikap, mempengaruhi kehendak, dan kemudian mempengaruhi perilaku orang. Maka orang itu langkah-langkahnya tidak goyah. Kita tahu Daud berjalan bersama Tuhan dalam perjalanan yang luar biasa. Ada waktu sangat nyaman, sangat enak, sangat tenang yang dia gambarkan. Seperti tidur di padang yang berumput hijau. Tetapi perjalanan Daud tidak selalu ada di sana. Ada waktu Tuhan izinkan dia berjalan di lembah kekelaman. Haleluya. Daud mengalami banyak lembah kekelaman. Tetapi dia menyimpulkan bahwa orang yang hidup dalam Taurat Tuhan, itu langkahnya tak tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara, dan Yesus kemudian mengajarkan lebih tegas bagi saudara dan saya bahwa prinsip ini sudah pernah dihidupi oleh seorang tokoh yang luar biasa dalam perjanjian lama. Dan Tuhan mau kita dalam perjanjian baru pun hidup dengan gaya yang sama. Yaitu firman Tuhan kita taruh di hati. Mempengaruhi cara berpikir kita, cara bersikap kita, kehendak kita, dan perilaku kita.
Dan ujungnya saudara-saudara akibatnya kita akan menjadi pribadi yang kokoh, yang teguh berdiri, yang tidak akan tergoncangkan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan yang mana yang harus kita dengarkan, harus kita mengerti dan harus kita lakukan. Ya secara umum seluruh firman Tuhan. Jadi Alkitab itu saudara-saudara yang kita baca, yang dihotbahkan kita dengar, dan kemudian kita terima itu di dalam hati. Bagian firman Tuhan manapun, ketika engkau terima itu dengan hati yang haus, maka firman itu punya efek meneguhkan kehidupan. Semua firman Tuhan akan membuat kita jadi teguh. Rohani kita akan teguh, jasmani kita akan teguh, kejiwaan kita juga akan teguh. Saudaraku yang terkasih, tetapi pada hari ini sesuai dengan situasi sekarang ini, saya ingin membacakan sebuah ayat yang secara spesifik itu menyatakan mengapa manusia itu goyah. Nahum pasal 2 ayat yang ke-10. Nahum pasal 2 ayat yang ke-10. Firman Allah berkata begini, ini nubuatan kepada orang Niniwe. Ketandusan, penandusan dan penindasan, hati menjadi tawar dan lutut goyah. Segenap pinggang gemetar dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa yang membuat kita goyah, gemetar dan pucat pasi itu adalah ketandusan. Ketandusan berbicara tentang ekonomi yang terganggu. Penandusan itu adalah ada orang yang membuat sengaja ekonomi terganggu. Sedangkan penindasan ini itu adalah penyerangan atau niat orang yang diwujudkan dengan aksi untuk membuat kita menjadi terancam, menjadi tertindas, saudara-saudara. Jadi kalau di dalam kitab Nahum ini kita simpulkan bahwa yang membuat goyah kehidupan manusia itu adalah masalah ekonomi, masalah sosial, ini penandusan ini saudara-saudara itu masalah sosial yang membuat kita tidak nyaman. Atau masalah penindasan, ini dalam hubungan dengan orang yang jahat, musuh. Ya kalau saya sampaikan pada hari ini ketandusan, penandusan dan penindasan ini nyata sekali di kita sekarang ini. Memang kita musuh kita itu macam-macam saudara-saudara, tetapi secara masif kita seperti ditindas oleh virus saudara-saudara. Jadi corona ini saudara-saudara menjadi penindas untuk kita. Tetapi yang kita merasa tertindas itu saudara-saudara bukan hanya kesehatan kita, tetapi ekonomi juga menjadi bagian yang terintegral di dalam kesulitan-kesulitan pada hari-hari ini. Itu sebabnya kalau kita melihat sekarang ini saudara-saudara, saya sungguh-sungguh berharap saudara-saudara bukan bagian dari orang-orang yang kata firman Tuhan hati menjadi tawar, lutut goyah, pinggang gemetar dan muka pucat saudara-saudara. Saya berharap saudara bukan kelompok orang ini. Karena ia akan mengalami seperti ini hanya seperti orang Niniwe yang tidak punya firman Tuhan. Karena orang yang punya firman Tuhan sekalipun ada ketandusan, penandusan dan penindasan saudara-saudara. Orang yang punya firman dia tetap akan berdiri kokoh. Karena ketandusan, penandusan dan penindasan itu kalau Tuhan berbicara firman yang sama tentang mendengarkan firman Tuhan seperti orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu itu di dalam versi Injil Matius saudara-saudara dikatakan maka datanglah hujan, datanglah banjir dan angin melanda. Jadi ada 3 musuh yang tercatat di dalam kitab Nahum, di dalam Injil Matius pun ada 3 saudara-saudara. Ada hujan, banjir, dan angin melanda. Jadi kalau kita perhatikan saudara-saudara, orang kalau punya firman Tuhan sekalipun ekonomi terganggu, kehidupan sosial terganggu,
ada musuh yang datang langsung menyerang kita, maka kita tetap akan berdiri kokoh, saudara-saudara. Dan inilah yang dirindukan oleh Tuhan. Dan saya percaya, saudara-saudara, Tuhan memberikan pengilhaman kepada Bapak Gembala, kepada Om Paul untuk mengangkat tema ini menjadi tema besar tahun 2021. Karena di Bekasi, di GPD Philadelphia saya katakan bahwa baru tahun yang berubah, situasi belum. Baru dari 20 menjadi 21 yang berubah. Tetapi yang lain belum, saudara-saudara. Kita masih ada dalam situasi dan kondisi yang sama dengan tahun 2020. Kesulitan masih terus berlangsung sampai hari ini. Bahkan minggu yang sudah kita lewati ini mulai ada pembatasan yang lebih serius kembali dilakukan karena begitu luar biasa penyebaran virus yang mengganggu banyak damai sejahtera manusia yang hidup di dunia pada hari-hari ini. Kita masih ada di dalam situasi yang sangat buruk, saudara-saudara. Itu sebabnya saya bersyukur bahwa Tuhan mengilhamkan ini kepada Bapak Gembala kita, agar supaya anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang kokoh berdiri. Jangan goyah, haleluya. Apalagi mengalami kerusakan yang hebat atau kehancuran yang dahsyat. Jangan sampai. Ini Tuhan punya kerinduan. Ini Yesus punya mau karena dia sangat mengasihi engkau. Dan dia memberikan rahasia kepada kita. Bagaimana supaya kita teguh, berdiri, tidak tergoyahkan. Kita harus dengar firman Tuhan dan melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memperhatikan apa yang Tuhan Yesus mau secara spesifik sekarang ini kita pelajari. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 22 sampai ayat 34. Ini menjadi berita firman Tuhan spesial untuk saudara yang harus engkau lakukan pada hari-hari ini. Jangan cuma dengar, jangan cuma tahu, tetapi dengar dan lakukan, maka engkau akan teguh berdiri. Firman Tuhan ini sangat sederhana. Saudara-saudara, dan saya berkhotbah juga dengan cara yang sangat sederhana. Karena saya ingin agar supaya berita ini menjadi sangat mudah. Mudah didengar, mudah dimengerti, dan saya berharap mudah juga untuk dilaksanakan. Lukas pasal yang ke-12 mulai dari ayat 22 berkata begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu. Karena itu aku berkata kepadamu. Jadi yang Tuhan mau dengar firman Tuhan. Dan inilah firman Tuhannya. Dengar, tetapi jangan hanya dengar. Tetapi dengar dan milikilah kehendak di dalam hatimu. Saya harus melakukannya. Dan sesudah ini segera saudara lakukan. Atau sedang saudara mendengar ini, saudara segera lakukan. Sepanjang minggu yang akan berjalan, segera saudara kerjakan. Karena kalau saudara hanya tahu, maka engkau bukan orang pintar. Engkau bisa membahas kembali firman Tuhan ini mungkin lebih baik dari apa yang saya khotbahkan. Tetapi kalau engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang bodoh, kata firman Tuhan. Rumahmu berdiri di atas pasir, berdiri di atas tanah saja. Dan situasi hari-hari ini, itu tetap akan menggoyahkan hatimu. Bahkan mungkin keruntuhan sedang menanti engkau. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang Tuhan ingin engkau dengar hari ini. Dengar dan lakukan. Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir. Janganlah khawatir. Janganlah khawatir akan hidupmu. Kata firman Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang merasa sekarang ini secara real engkau sedang ada dalam kesulitan. Mungkin secara real engkau sedang sakit sekarang ini. Engkau bahkan mungkin sedang terpapar virus corona sekarang ini. Tetapi firman Tuhan datang kepadamu, jangan khawatir. Kalau engkau tidak khawatir, maka engkau akan menjadi orang yang teguh. Imanmu akan teguh. Hatimu akan teguh. Saya mau katakan begini kepada saudara, bahwa fisikmu juga akan teguh.
Engkau akan punya kekuatan untuk melawan virus. Engkau punya kekuatan untuk melawan kesulitan ini. Tetapi kalau engkau mau berkata begini, tapi saya kan manusia. Biasa manusia khawatir. Saya mau katakan goyah engkau. Engkau pasti goyah. Engkau pasti akan gemetar. Engkau akan pucat, kata firman Tuhan di dalam kitab Nahum. Mari kita lawan kekhawatiran kita demi mendengarkan firman Yesus. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Kata Yesus, jangan khawatir. Jangan khawatir, saudara-saudara. Ini perintah, saudara-saudara. Ini bukan pilihan. Ini bukan harapan. Bukan semoga engkau tidak khawatir. Silakan kau pilih kalau mau khawatir atau enggak. Bukan, saudara. Ini perintah. Jangan khawatir. Kalau engkau tetap mau khawatir, saudara-saudara, engkau adalah pemberontak di hadapan Tuhan. Engkau melawan Tuhan. Nah bagaimana? Bagaimana engkau percaya bahwa Tuhan akan menolong engkau, sedangkan engkau sedang melawan Dia? Itu sebabnya Tuhan sangat dengan nada yang tidak enak berkata, mengapa kalian datang kepadaku, berseru kepadaku, tetapi tidak mau melakukan firman-Ku. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, saudara perhatikan bahwa di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 46 ini berkata begini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudara yang terkasih, engkau boleh banyak berdoa, engkau boleh banyak berseru kepada Tuhan. Saudara jangan pikir engkau banyak berdoa, lantas semua akan segera jadi baik saja. Yesus yang berkata ini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudara boleh banyak berdoa. Engkau berdoa, oh Tuhan tolong saya, sembuhkan saya, tolong saya, sembuhkan saya, tolong saya, sembuhkan saya. Tuhan berkata begini, mengapa kamu berseru kepadaku? Kalau engkau tetap khawatir, semua jadi sia-sia. Dengar firman Tuhan, berhenti khawatir. Jangan khawatir, jangan khawatir. Baru doamu akan efektif. Baru engkau datang kepada Tuhan itu akan membawa dampak. Kalau engkau tetap khawatir, maka semua jadi sia-sia, saudara-saudara. Mengapa? Karena kekhawatiran itu tanda tidak punya iman. Dan engkau kalau tidak punya iman, engkau tidak terhubung dengan Tuhan sama sekali. Karena imanlah yang menghubungkan kita dengan Dia. Karena Tuhan akan berkata kepadamu, jadilah seperti yang engkau percayai. Walaupun engkau berseru-seru kepada Tuhan, tetapi engkau tidak percaya. Semua jadi omong kosong, saudara-saudara. Semua jadi sia-sia. Mari dengar firman Tuhan, haleluya. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkan firman Tuhan. Dan Yesus berkata hari ini, jangan khawatir. Jangan debat firman Tuhan. Jangan kasih alasan. Mari dengar saja firman Tuhan. Bangun sikap yang benar. Dan lakukanlah firman Allah. Maka engkau akan jadi orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang kamu makan. Jangan khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Saudaraku yang terkasih, secara ekonomi. Ini kalau di dalam firman Tuhan, ini ranking pertama yang bikin kita khawatir. Saudara. Ranking pertama yang bikin khawatir itu ekonomi. Mungkin bukan paling bikin kita khawatir dalam arti paling kita takut ekonomi terganggu. Bukan paling banyak masalah ekonomi yang bikin banyak orang khawatir. Ekonomi ini paling masif bikin orang khawatir. Saya sungguh berharap saudara-saudara tidak ada yang khawatir karena ekonomi. Percayalah Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menolong kita. Sebab hidup lebih penting dari makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jangan khawatir. Saudara dengar dengan baik. Jangan pandang remeh kasih karunia Tuhan. Jangan pandang remeh kasih karunia Tuhan. Tuhan sangat mengasihi engkau. Hargailah itu. Percayailah itu. Tuhan sangat mengasihi engkau. Sedangkan burung gagak Tuhan pelihara, apalagi engkau, kata Yesus ini. Yesus yang berkata.
Jangan pandang remeh. Jangan saudara pikir ini hoax, saudara-saudara. Jangan. Ini adalah kebenaran. Ini adalah firman Tuhan. Pasti jadi. Pasti jadi. Jangan pandang remeh firman Tuhan. Percayalah. Tuhan pasti pelihara engkau. Jangan khawatir. Tuhan pelihara engkau. Ayat yang ke-25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Saudara yang terkasih, ini virus corona saudara-saudara kan kita paling takut. Itu karena dia menyebabkan kematian saudara-saudara. Kalau dia tidak menyebabkan kematian, cuma bikin batuk-batuk, bikin kita pilek-pilek sedikit, ya kita tidak takut saudara-saudara. Tetapi virus corona ini menakutkan kita karena menyebabkan begitu banyak kematian. Tetapi Tuhan berkata dalam firman Tuhan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, khusus yang sedang sakit, jangan khawatir. Kekhawatiranmu itu tidak akan menolong apapun. Kekhawatiranmu tidak akan menolong apapun. Semakin engkau khawatir, semakin akan goyah engkau. Semakin engkau khawatir, semakin akan gemetar engkau. Semakin engkau khawatir, maka engkau akan dekat dengan keruntuhanmu. Saudara yang terkasih, jangan khawatir. Jangan khawatir. Karena kekhawatiranmu tidak akan menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu. Ini bukan berarti jangan bodoh saudara-saudara ya. Bukan jangan pintar maksud saya. Bukan jangan pintar, tetapi jangan khawatir. Protokol kesehatan itu bagian dari kecerdasan. Tuhan bilang bukan jangan bodoh. Kita tidak boleh jadi orang bodoh. Bukan jangan pintar saudara. Jangan pintar. Kita tidak boleh jadi orang bodoh. Tuhan berkata kepada kita, kita harus jadi orang yang bijaksana. Protokol kesehatan itu bagian dari hidup bijaksana. Tetapi kekhawatiran itu berbeda dengan protokol kesehatan. Karena orang kalau khawatir saudara-saudara, walaupun dia sudah jalankan protokol kesehatan, dia tetap khawatir. Karena khawatir itu bukan hubungan dengan masker, hubungan dengan cuci tangan, dengan jaga jarak. Itu hubungan hati yang tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya bahwa Tuhan pelihara. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi jangan khawatir. Karena Tuhan yang pelihara engkau. Katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut saudara-saudara yang Tuhan ajarkan kepada kita. Di dalam Injil Lukas di satu perikop ini saudara-saudara kita menemukan di bagian yang terakhir. Mulai dari ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Juallah segala milikmu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia kita pakai kata segala. Tetapi saya periksa di banyak terjemahan lain tidak pakai kata segala. Hanya dipakai kata juallah milikmu. Bukan segala milikmu. Juallah propertimu gitu loh. Juallah kepunyaan bukan segala. Karena kalau segalanya kita jual kita kasih sama orang miskin saudara-saudara. Ya kita jadi orang miskin berikutnya. Nah kemudian kita tunggu ada orang lain jual berarti kita bisa makan karena kita statusnya sudah miskin. Jadi memang ini terjemahan kita ini kalau saya pakai bahasa anak-anak agak lebay saudara-saudara. Jadi maksudnya begini, juallah milikmu dan berikanlah sedekah. Ada dalam terjemahan yang lain, tukarkan hartamu menjadi uang dan kemudian berilah kepada orang miskin. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak ngat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah ini firman Tuhan yang kurang enak hari ini saudara-saudara. Yaitu apa? Kita dalam kesulitan, tetapi saudara mendengarkan bagian firman Tuhan ini untuk kita memberi saudara-saudara. Untuk kita memberi. Tetapi kalau saudara-saudara mau menjadi orang yang kokoh berdiri dalam Tuhan.
Maka saudara harus menjadi orang yang tetap dengar firman Tuhan dan lakukanlah. Saya bangga dengan beberapa anak-anak Tuhan di GPD Sahabat Allah yang di masa sulit ini, yang saya tahu usaha mereka juga mengalami dampak dari pandemi ini, tetapi tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini yang Alkitab berkata kepada saudara bahwa engkau akan menjadi orang yang teguh berdiri. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mari semua yang dengarkan firman Tuhan ini, kita sama-sama di dunia yang sama. Kita sama-sama dalam tantangan dan pergumulan yang sama. Dan saya berharap semua anak-anak Tuhan punya sikap yang sama. Yaitu kita tidak menjadi orang yang sangat khawatir tentang ekonomi kita. Sehingga semua yang ada pada kita, kita jaga, kita berhemat secara luar biasa dan kita hanya pakai untuk diri kita sendiri. Mari dengarkan firman Tuhan. Bahwa termasuk di masa yang sangat sulit ini, kalau engkau mau tetap menjadi berkat, maka Tuhan akan melakukan mujizat ekonomi bagi saudara. Engkau tidak akan goyah, ekonomimu tidak akan goyah. Mungkin menurun tetapi tidak akan goyah. Ekonomi tidak akan menakutkan engkau akan baik-baik saja saudara-saudara. Kalau engkau tetap menabur sekalipun di masa sulit, engkau akan mengalami apa yang dialami Ishak. Ishak ketika disuruh Tuhan menabur di masa sulit. Di masa sulit, tidak masuk akal karena di musim kering disuruh menabur. Tetapi justru ketika dia melakukannya, maka dia mengalami mujizat ekonomi. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara saudara yang khawatir masalah ekonomimu, dengar firman Tuhan. Jangan khawatir dan tetaplah jadi orang baik. Jangan khawatir dan jangan juga egois. Jangan khawatir, milikilah hati Kristus, yaitu siap untuk menjadi berkat dimanapun kita pergi dan kita berada. Mungkin kalau dalam kondisi yang baik-baik saja engkau berbagi banyak. Di dalam situasi sekarang mungkin engkau tidak bisa berbagi banyak, tetapi tetap berbagilah. Lihatlah teman-temanmu, saudara-saudaramu, lingkunganmu yang membutuhkan, tetaplah jadi berkat. Kalau engkau melakukan itu, saya mau katakan mujizat sedang menanti engkau. Tetapi kalau engkau membela dirimu dan berkata, sedangkan saya aja belum cukup, sedangkan saya juga kurang, masa saya mau bagi orang, saya mau kasih orang. Dan dengan alasan-alasan itu engkau menolak firman Tuhan, saya mau katakan kepada saudara-saudara, engkau pasti goyah. Engkau pasti satu saat akan mengalami keruntuhan. Tetapi kalau engkau dengar firman Tuhan, engkau melakukannya, maka engkau pasti diberkati. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-22. Ini akhir dari khotbah hari ini. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sudah dengar firman Tuhan, engkau sudah lakukan firman Tuhan, tetapi engkau goyah juga, saya mau katakan kepada saudara, engkau tidak akan hancur. Engkau tidak akan rubuh dan hebat kerusakannya, tidak. Karena engkau pasti akan menjadi teguh kembali. Haleluya. Kalaupun saudara-saudara engkau menggenapi kata firman Tuhan ini, orang benar goyah. Saya mau katakan engkau hanya akan goyah sebentar. Kalau engkau lakukan firman Tuhan, engkau akan goyah mungkin sebentar. Tetapi Yesus berkata kepadamu dan kita lebih pegang kata Tuhan Yesus, bahwa engkau tidak akan goyah. Haleluya. Tidak akan goyah. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi dengar firman Tuhan, jangan khawatir. Kalau engkau khawatir, langsung serahkan sama Tuhan. Saya tidak mau khawatir. Saya serahkan sama Tuhan kekhawatiran saya. Saya tidak akan khawatir. Saya akan lakukan firman Tuhan. Maka mujizat pasti terjadi dalam kehidupanmu. Percaya pandemi ini pasti akan berlalu. Dan sesudah pandemi ini berlalu, engkau akan penuh dengan kesaksian. Ada banyak cerita yang engkau bisa ceritakan tentang pembelaan Tuhan yang membuat engkau teguh berdiri sampai akhir masa badai ini. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Saya berharap firman Tuhan ini meneguhkan hati saudara semua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia
mahkota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Kami percaya di tengah badai ini Engkau tidak ingin kami goyah. Engkau ingin kami teguh berdiri. Engkau ingin kami terus diberkati dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya berdoa, Roh Kudus tolonglah setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk menentukan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu tidak hanya banyak datang kepada Tuhan berseru Tuhan, Tuhan minta tolong. Tetapi mulai hari ini kami dengar firman Tuhan. Dan setiap dengar firman Tuhan kami melakukannya. Karena kami percaya seperti kata pemazmur, ketika orang menyimpan firman Tuhan di hati, maka hidupnya tidak akan goyah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya ketika kami taat pada firman Tuhan, maka kami punya hubungan yang baik dengan Engkau. Dan dekat dengan Engkau kami pasti akan tenang. Tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat GPD sahabat Allah, bahkan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang sedang goyah hari ini, teguhkanlah kembali. Haleluya, biarlah iman diteguhkan, kehidupan diteguhkan, ekonomi diteguhkan. Haleluya, dan kiranya kesehatan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hari ini mereka membuat keputusan untuk melakukan firman Tuhan. Hamba berdoa tidak ada seorang pun yang tetap khawatir. Semua yang khawatir menyerahkan kekhawatiran ke dalam tangan Tuhan. Dan hari ini setiap pribadi hidup dalam damai sejahtera, dalam ketenangan karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Bapa, hamba berdoa biarlah Engkau menerangkan lebih dalam lagi firman Tuhan kepada setiap pribadi. Sehingga mereka sungguh-sungguh mengerti dan berikan kekuatan untuk melakukannya. Maka mereka menjadi orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Yang sekalipun datang hujan, banjir dan angin melanda, kami tetap akan teguh berdiri sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan katakan bersama. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Janjinya iya dan amin. Kita tidak akan goyah asal dia ada dalam kehidupan kita. Sejenak kita akan masuk dalam penyembahan sebelum Bapak Gembala doa berkat bagi kita. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Amin. Tidak takut sebab Kau besertaku. Kami yakin Tuhan Engkau beserta dengan kami Bapa. Ku tidak bimbang Firman-Mu ya dan amin Tuhan. sebab Engkau Allahku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Allah yang Maha Kuasa, hamba menghadap hadirat-Mu berdoa. Istimewa buat pemerintah kami Indonesia. Berikanlah kekuatan, kesehatan. Istimewa menghadapi corona pada hari ini. Mari Tuhan tolong, jauhkanlah dari bahaya ini. Bahkan bagi kami sekalian seluruh bangsa Indonesia dalam lindungan Tuhan. Terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari anak yang tunggal, itulah Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita hari lepas hari sampai hari yang mulia, dan sampai kita bertemu Dia di awan yang perbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.